don't care. I don't care about you. The only thing I want is for you to disappear, go away, leave forever. Iya, sorry, gue tahu udah seminggu semenjak pengumuman itu. Cuman gue baru bahas sekarang. Ya, kebiasaan ya. Anyway, lagi-lagi season ini memberikan kita plot twist yang mengejutkan ketika Williams memutuskan untuk ngedrop abang kilometer kita, Logan Sargent, dengan Franco Colapinto, sang pembalap F2 dan pembalap Akademi Williams. Dan BTW video ini dibuat sebelum Italian Grand Prix, jadi gue nggak tahu dia bakal tampil kayak gimana karena gue nggak bisa prediksi masa depan ya. Tapi hari ini gue mau bahas siapa sih Franco Colapinto ini, pembalap yang menggantikan Logan Sargent di kursi Williams itu sampai akhir 2024. Franco Colapinto merupakan pembalap asal Argentina, di mana negara Argentina sendiri telah melahirkan banyak sekali pembalap-pembalap yang bertalenta dan sukses di F1. Salah satunya jelas, Juan Manuel Fangio, Jordan F1 5 kali, dan dicap sebagai pembalap terbaik pada masanya. Nah, tapi belakangan ini belum ada lagi tuh pembalap Argentina yang mampu naik ke F1 dan sukses. Franco Colapinto akan mencoba untuk mengubah hal tersebut. Ya, setidaknya untuk sisa balapan musim ini lah. We don't care. Let me tell you. We don't care. Nah, kita bahas dulu karir juniornya seperti biasa. Dia mampu menjuarai F4 Spanish Championship pada 2019 bersama DriveX, lalu naik ke Formula Renault Euro Cup bersama MP Motorsport pada 2020, di mana di musim full time pertamanya ya di situ ya, dia mampu finish di posisi ketiga, which is not bad. Formula Renault Euro Cup itu kan udah mulai barbar juga soalnya ya grade-nya ya. Tapi di 2021 Formula Renault dan Formula Regional bergabung jadi Formula Regional European Championship by Alpine, untuk kita singkat aja sebagai FRECA ya. Dia masih stay dengan MP Motorsport, tapi sayangnya dia malah downgrade di standings ya di musim itu dengan finish di posisi ke-6. Tapi perlu diingat juga kalau dia tuh sempat withdraw di beberapa ronde karena fokus balapan di ajang lain. Tapi tetap aja dia mampu mengalahkan semua rekan timnya, yang dimana merupakan pencapaian yang bagus tentunya, karena kalau kita ngomongin feeder series seperti Formula Regional European Championship by Alpine atau FRECA ini, lu emang bakal harus dibandingkan dengan rekan tim lu karena mobil lu dengan mereka sama ya kan. Tapi yang bikin gelo lagi, di tahun itu dia compete di 7 ajang balapan. Edan, eta teh. Edun. Tapi main super license kalau kayak gitu kasusnya ya kan. Nah, di 2022 dia naik ke Formula 3 bersama Van Amersfoort Racing atau VAR. Nggak pakai lama dia langsung meraih pole position di ronde pertama. Nah, di musim rookie-nya di tim baru F3, ya VAR di 2022 baru gabung di F3 ya BTW ya. Performanya itu cukup solid lah. Dia mampu meraih 2 kemenangan, 1 pole, dan 5 podium. Di musim di mana grid F3 itu lagi barbar dan kompetitif banget ya. Dia mampu finish di posisi ke-9 di klasemen. Oke lah, not bad. Kalau bisa sih diasah lagi skillnya dan coba berkembang terus di musim kedua. Dan itu yang ia lakukan, di mana dia akan memasuki musim kedua di F3 pada 2023. Kali ini bersama MP Motorsport, tim jadi FRECA dulu, dan dia bakal di backing oleh Williams Academy. Banyak orang ngepilih dia sebagai penantang gelar juara, atau bahkan cukup difavoritkan juga dia untuk jadi juara di musim itu. Tapi datanglah rookie asal Brazil Gabriel Bortoleto ini benar-benar konsisten dan mendominasi F3 di musim itu. Di musim rookie-nya juga BTW ya. Udah gitu dia juga harus melawan pasukan Prema ya. Keras emang. Pencapaian dia kurang lebih sebenarnya sama sih di musim sebelumnya. 2 kemenangan dan 5 podium. Bedanya dia lebih konsisten dan mampu finish di posisi keempat di klasemen. Mungkin bisa lebih tinggi kalau dia lebih hoki sebenarnya ya, karena dia lumayan bad luck juga di musim ini. Nah, satu-satunya jalan buat dia sekarang ya naik ke Formula 2. Ngapain lama-lama di Formula 3 ya kan? Dan lagi-lagi itu yang terjadi ya, bagus lah ya. Berarti karir path-nya tuh udah bener. Dia bergabung dengan MP Motorsport lagi di 2024 dengan Dennis Hauger, juara F3 2021 sebagai rekan timnya. Sebenarnya Doi juga udah balapan di ronde terakhir dengan timnya sama pada F2 2023. Tapi yang nggak berharap banyak juga lah dari dia untuk langsung gaspol karena masih minim pengalaman. Nah, di 2024 dengan regulasi baru, F2 pastinya bakal menguntungkan rookie termasuk dia, karena semuanya kan pasti bakal mulai dari nol lagi untuk mempelajari mobil regulasi baru ini. Di musim ini dia mampu tampil solid dan bisa dibilang melampaui ekspektasi ya sebenarnya. Dia mampu mengimbangi atau bahkan mengungguli Dennis Hauger, yang sebenarnya juga karena dia nggak pernah lolos dari kapusannya juga sih ya. Tapi perlu diingat juga Dennis Hauger udah masuk ke musim ketiganya.
Jadi ya, untuk seorang rookie, mampu nge-matching pembalap seperti Dennis Hauger di musim ketiganya itu solid lah kata gue. Dia sejauh ini mampu meraih 1 kemenangan, di mana dia meraih itu dengan cara yang epic sekali BTW ya, menyalip Paul Aron di last lap di Imola, dan sebagai fans Paul Aron itu sakit banget ya. Sejauh ini dia juga meraih 3 podium, dan saat ini berada di posisi ke-5 standings dengan 92 poin. Dan di saat video ini di-upload, pasti standingnya udah nurun ya. Ya sudah jelas lah karena apa kan. Williams kecewa dengan Logan yang terus membuat Williams terus menggunakan asuransi untuk memperbaiki kerusakan mobilnya karena crash-crashnya dia. Akhirnya mereka nge-kick Logan dan membutuhkan pembalap baru. Nah, opsinya sih kabar saat itu cuma Mick Schumacher dan Liam Lawson. Tapi tiba-tiba plot twist terjadi ketika Franco Colapinto yang diambil. Ya, gue rasa rada chaos juga saat itu medsos ya setelah mendengar berita itu. Kayak ngapain Williams menggantikan Logan Sargent yang crash melulu dengan seorang rookie? Apa nggak takut hal yang sama akan terjadi dan akhirnya juga merusak karir Franco Colapinto juga? Well, yang itu sih yang kita sempat takutin. Walaupun Franco nggak naik ke Williams di 2025 itu juga sih, tapi kayak, why gitu loh, kenapa lu ngambil Franco Colapinto gitu? Ya, ini berapa alasan lah, dan menurut gue yang pertama sih kayaknya duit ya. Biasalah, cash is king, karena duit Gulf Oil sponsor dia juga itu lumayan gede, sponsor Williams juga ya kan. Yang kedua ya karena ini bisa dijadikan pengalaman berharga untuk pembalap muda asal Argentina itu, kayak ada kesempatan naik ke F1, ya gunain lah ya kesempatan itu untuk meraih pengalaman gitu. Dan yang ketiga ya kayaknya James Vowles emang gak suka aja sama Mick Schumacher. Jangan so iya deh. Yeah. Dan Liam Lawson rada sulit juga karena Red Bull-nya ya emang gak jelas gitu kan maunya apa sih dengan Liam Lawson nih. Ya James Vowles gak mau ambil pusing lah, karena ya udah pusing juga harus ngurusin hal kayak gini, jadinya dia ambil pembalap akademi. Lagi pula ini bisa dijadikan sebagai gambaran apakah Franco Colapinto ini layak untuk diinvest lebih jauh oleh Williams ke depannya, sama kayak Ferrari ke Oli dan Mercedes ke Kimi. Apakah ini merupakan keputusan yang tepat? Ya sebenarnya gue ngerasa enggak sih. Gue lebih prefer Mick atau Liam Lawson sebenarnya. Tapi gue bisa salah karena di titik ini kita cuma pernah ngelihat dia turun di FP1 saat British Grand Prix kemarin. Nanti kalau diupload video ini juga Monza itu kita lihat dulu ya. Dan kita tuh ya belum benar ngeliat true pace-nya kalau di F1 tuh kayak gimana. Target dia untuk 9 balapan ini ya simple sebenarnya. Jangan crash gitu aja. Poin ya bonus lah. Soalnya rada susah untuk nyetak poin di Williams itu. Kecuali upgrade mereka ya beneran bekerja dan mobil dia juga nggak dianaktirikan kayak Logan. Jadi gue nggak expect banyak dan seharusnya juga nggak sih sebenarnya ya. Yang terpenting biarlah dia belajar dulu dan apapun hasilnya nanti kita terima aja ya kan. Yang penting ya itu jangan crash. Karena kalau keseringan crash ya lu mending ambil Mahavir Raghunathan. Crash enggak tapi ya bakal di lap 10 kali sama leader mungkin. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.